Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu buat semuanya. Terima kasih buat sahabat muda yang sudah mau join untuk beribadah bersama dalam home session muda pada sore hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji, menyembah dan juga mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami bisa datang, memuji dan menyembah dan juga mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan kami membuka hati kami supaya Tuhan benar bisa mengubah hati kami melalui perjumpaan kami dengan kasih-Mu dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan juga perjumpaan kami dengan kebenaran yang datangnya dari Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami siap diubahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oh,
to come. He will pour out his love to this broken world and fix up the heart of the broken hearted man. He will come and rule. Let's shout his name and praise. He is the risen King. He is the risen King. Heaven and earth will sing. Hallelujah is the risen open the door for the King of Kings to come. He will pour out his love to this broken world and fix up the heart of the broken hearted man. He will come and rule. Let's shout his name and praise. He is the risen King. He is the risen King. Heaven and earth will sing. Oh, hallelujah is the risen King. He is the risen King. He is the risen King. Heaven and earth will sing. Oh, hallelujah is the risen King. Go back to the beginning. I can't control what tomorrow will bring.
all you want? Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Just like the first time, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again?
Come, Holy Spirit, try once awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Yes, Holy Spirit, kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Engkau dekat dengan kami, Tuhan. Gak pernah sedetik pun, sekalipun Engkau tinggalkan setiap kami. Buatan karyamu sendiri, Tuhan, buatan tanganmu sendiri, anak-anak yang begitu berharga di hadapanmu, Tuhan. Kami umat-umat kesayanganmu, Tuhan. Kami dicintai oleh Engkau. Engkau gak pernah tinggalkan kami, Engkau gak pernah jauh dari kami, Tuhan. Dan ini hati kami, Tuhan. Kami rindu buka hati lebih lagi untuk Engkau bicara sama kami apa yang menjadi isi hatimu, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Shalom Aleichem. Kita semua disebut anak-anak Allah. Itu karena kita diadopsi oleh Tuhan. Kita ditebus, kita diambil melalui yang namanya kematian Kristus di kayu salib sebagai bentuk perjanjian kepada kita. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan itu merupakan perjanjiannya untuk mengambil kembali kita menjadi anaknya. Sehingga identitas kita sempurna di mata Dia. Gak ada yang lain. Dan ini semua akan mempengaruhi gaya hidup kita, cara hidup kita, dan cara kita melihat sekitar kita. Dengan kematian Kristus dan kebangkitannya yang kita percaya dan kita hidupi, kita dibawa ke dalam keluarga Allah. Dan ini mengubah segala hal dalam kehidupan kita. Karena kita dikembalikan kepada status anak. Sama ya kita tahu kalau ada orang mau mengadopsi anak, Pastor Radit juga pernah bahas di khotbahnya minggu lalu bahwa seorang anak yang sudah diadopsi, status kekeluarganya berubah. Dia menjadi orang yang mengambil dia. Sedangkan kita yang awalnya adalah ciptaannya, anaknya yang mulia, namun karena adanya dosa, kita berubah menjadi budak dosa. Kita yang udah jadi budak dosa, ditebus, diadopsi, untuk dikembalikan menjadi anaknya. Jadi kita yang benar-benar hina, kita yang benar-benar sudah mungkin gak ada harapan lagi untuk bisa melihat apa yang Tuhan lihat atau menjalani hidup seperti anak Tuhan, tapi karena kematiannya, karena Ia rela merendahkan diri untuk datang dan menyelamatkan kita, sehingga kita kembali menjadi anaknya, kita kembali menjadi pribadi yang hidup berdampingan dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan membeli budak untuk sekedar menjadi pekerjanya. Ini yang kita sering misunderstanding. Kita menganggap diri kita adalah budak Allah gitu. Tuhan enggak, Tuhan nebus kita dengan tujuan bukan sekedar untuk kita menjadi pekerjanya, tapi untuk mengembalikan kita ke posisi anak, untuk menjadi perwakilannya. Ini mungkin terlihat simpel, tapi jelas merubah mindset kita, jelas merubah cara pandang kita untuk melihat segala sesuatunya. Karena ketika kita merasa diri kita adalah budak, ya kita akan bersikap seperti budak. Kita hanya akan bekerja dari perintah Tuhan kita. Tapi kalau kita anak, kita menjalani semuanya karena hubungan kita dengannya. Karena kita tahu apa yang Dia suka, kita tahu apa yang Dia rindu. Kita menghidupi seperti seharusnya kita hidup gitu. Karena kita punya label anaknya sekarang ketika kita sudah ditebus. Dan bukan sembarang perwakilan gitu. Mungkin kita jadi perwakilannya yang utuh dan asli sebagaimana Ia merancangkan kita semula. Tujuannya untuk supaya kita bisa mengelola apa yang Ia sudah sediakan bagi kita.
Kenapa kita harus jadi utuh dan asli? Jadi perwakilan yang utuh dan asli, perwakilan yang sempurna, perwakilan yang diproses untuk mampu mengelola gitu. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Karena ketika kita menjadi budak dosa, kita nggak bisa lagi hidup sebagai perwakilannya di dunia. Ketika kita jadi budak dosa, pandangan kita blur karena adanya dosa. Kita ngikutin dosa, kita ngikutin nafsu kita ngikutin ego kita. Padahal kita dirancangkan untuk mengikuti kehendaknya. Karena dosa kita akhirnya nggak bisa lihat Tuhan. Dan kita hanya ikutin apa yang menjadi kerinduan kita secara natur dosa kita gitu. Karena kita udah jatuh dan jadi budak dosa, namanya jadi budak, ya udah pasti kita ngikutin Tuhan kita gitu. Kita bilang kita budak dosa, ya kita mengikuti dosa itu maunya kemana, kita ikutin terus. Nah, pasti banyak dari kita yang mungkin pernah hidup atau sekarang masih hidup dalam dosa dan diperbudak oleh dosa. Gue mau kasih tahu ke kita sekarang bahwa Tuhan sudah tebus kita. Identitas kita sudah berubah. Kita sudah diambil alih. Dan kita harus mau menyerahkan diri kita untuk diproses sehingga kita berprogres. Semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Dia gitu. Sehingga kita dimampukan. Ketika Tuhan belum datang, ketika Tuhan belum menyelamatkan, Tuhan belum punya inisiatif untuk mengambil alih kita kembali, kita nggak bisa apa-apa. Ya kita terus-terusan hidup dalam dosa. Tapi ketika kita sadar, ketika kita lihat khotbah ini hari ini, kita harus sadar bahwa Tuhan menginginkan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia, untuk hidup berjuang melihat apa yang Ia lihat, atau hidup seperti sebagaimana Ia hidup. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Kesadaran ini yang kita perlu, karena memang tadi gue udah bilang bahwa mengelola, Tuhan pengen kita mengelola apa yang Ia sediakan. Karena berkatnya segala sesuatu yang Ia taruh di bumi ini, tujuannya untuk kita semua, ciptaan yang mulia. Namun karena adanya dosa, kita jadi nggak bisa mengelola ini dengan baik. Karena kita ngikutin ego, akhirnya kita memberlakukan semuanya dengan semena-mena. Kita hidup sesuai nafsu kita aja. Semuanya nggak kita kelola dengan baik karena dosa. Akhirnya kita benar-benar asal. Kita benar-benar nggak melihat lagi semuanya supaya seimbang, tapi kita melihat semuanya supaya memuaskan diri kita sendiri. Kita rela jatuhin teman, kita rela melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu, tujuannya hanya untuk mungkin naik jabatan, mungkin dapat posisi, mungkin dapat pacar. Segala hal itu kita jalanin hanya karena kita masih hidup dalam dosa yang benar-benar melingkupi kita. Nah, buktinya ada di Kejadian 1 ayat 26 dan juga 1 Korintus 11 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan ingin kita mengelola segala hal yang sudah disediakan. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan pengen kita berkuasa, bukan berarti kita semena-mena, tapi kita mampu mengelola dan mengatur semuanya beriringan sehati atau sejalan dengan Tuhan untuk mengelola ini semua dengan baik. Di 1 Korintus 11 ayat 7 dikatakan, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. So, ini bukan berarti ada strata antara laki-laki dan perempuan, tapi ini mau ngasih tahu bahwa ciptaan Tuhan itu menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Kalau tadi dikatakan perempuan juga menyinarkan kemuliaan laki-laki, ya artinya sama. Perempuan dan laki-laki ini sama-sama menyinarkan kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus sadar banget nih, kita harus
benar-benar pegang dulu, mindset kita diubah bahwa kita adalah anaknya. Kita sudah diambil alih oleh Tuhan. Kita udah berubah posisinya. Gitu. Karena kita merupakan refleksi dari Allah sendiri ketika kita menghayati kematian juga kebangkitan Kristus di kayu salib. Maka kita disebut anak, bukan budak. Jadi ketika kita dalam hari-hari kita menghayati yang namanya kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan untuk menebus kita, untuk membuat kita hidup. Ini yang akan menjadikan kita terus-terusan sadar bahwa kita adalah anak, bukan lagi budak. Kita perwakilannya, bukan lagi budak dosa. Kita perlu merendahkan hati, mengosongkan segala hal yang sudah kita punya hari-hari ini, yang mungkin bikin kepala kita mumet, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi benar-benar pegang ini, bahwa kematian Kristus, kebangkitan Tuhan, supaya kita hidup sebagai perwakilannya di dunia ini. Supaya kita bisa benar-benar hidup, nggak lagi sebagai budak dosa. Gitu. Dan tema besar di Muda sebulan ini ialah Sonship in the Covenant. Yang berarti keputraan atau hubungan anak dalam sebuah perjanjian. Nah, Pastor Adit dalam 2 minggu kemarin sudah membahas tentang bagaimana kita beridentitas sebagai anak yang harus memiliki kapasitas yang akan membawa kita ke masa depan yang didukung oleh fasilitas, yaitu didikan dari keluarga atau dalam hal ini Bapak. Kayak minggu lalu Pastor Adit berkhotbah tentang who is your father? Siapa Bapak kita? Siapa orang yang kita lihat? Siapa yang mendidik kita? Karena didikan dari Tuhan mungkin gak mendatangkan sukacita awalnya, mungkin gak mendatangkan kenikmatan. Bukan mungkin, udah pasti, karena firman Tuhan juga ada. Pastor Adit kemarin sudah bahas di Ibrani, yang awalnya tidak membawa sukacita, melainkan membawa duka cita, tapi membuahkan kebenaran yang mendatangkan damai bagi kita yang mau dilatih olehnya. Jadi kalau kita mau punya hati yang menerima untuk dilatih, menerima untuk diproses sama Tuhan, karena kita sudah diambil alih, kita akan dididik, kita akan disesah, kita akan diuji untuk semakin hari semakin memiliki damai yang dihasilkan dari kebenaran-kebenaran yang kita terima. Salah satunya ini identitas kita, bahwa kita adalah anaknya. Kita nggak bisa lupa, kita nggak bisa lepasin ini semua dari kehidupan kita. Karena ketika kita kabur, ketika kita lari dan menjauh dari Tuhan, kita akan semakin hilang arah, kita akan semakin kita akan hilang koneksi dari Tuhan dan kita nggak lagi percaya. Makanya kita harus terus-terusan, Tuhan, hari ini bangun pagi, aku mau Engkau bentuk, aku mau Engkau latih, aku mau Engkau pimpin. Biarkan Roh-Mu yang menuntun setiap langkahku. Dengan kerelaan hati yang demikian, kita akan menemukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menuntun kita. Sekalipun mungkin jalan yang kita ambil saat itu salah, tapi Tuhan akan membuat kita mampu mengatasi segala sesuatunya. Karena kita merelakan hati kita untuk dididik, untuk dilatih sama Tuhan. So, sekarang hari ini kita di mana? Hari ini kita udah merelakan hati kita untuk dididik atau belum? Merelakan hati kita untuk diberikan sepenuhnya, dipimpin sama Tuhan atau enggak? Kalau belum, pelan-pelan, ayo serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Karena enggak ada yang sehebat ini yang bisa membuat kita berubah cara pandang, berubah gaya hidup kita. Hanya Tuhan yang mengeluarkan kita dari dalam dosa yang kita sadari. Hanya itu yang bisa membuat kita sadar dan ingat terus bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Bahwa kita ini harus hidup seperti Kristus hidup. Bukan berarti harus itu dipaksakan, tapi justru berawal dari identitas yang kita sadari ini. Ini akan menjalani, ini akan membawa kita hari demi hari diproses semakin serupa segambar dengan Dia. Nah,
Gue mau kasih judul sermon hari ini adalah Are you ready to have a sonship? Siap nggak kita untuk memiliki yang namanya hubungan keputraan dengan Tuhan dan juga dengan sesama? Ya kan, kita harus mampu, karena ini pilihan teman-teman. Ini pilihan kita untuk memiliki sonship ini. Ketika kita melihat Tuhan dan ketika kita melihat pemimpin atau orang-orang di sekitar kita, mau nggak kita memiliki hati yang belajar dari Kristus, yaitu memiliki hati putra, hati seorang anak. Nah, untuk memahami betapa berharganya status keputraan yang Tuhan kasih, identitas yang Tuhan kasih ini sama kita, kita harus back to Bible. Kita harus lihat dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, status keputraan ini merujuk kepada bangsa Israel yang Tuhan pilih untuk menjadi pernyataan Dia di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Allah yang benar. Bangsa yang memilih menyembah berhala-berhala. Itu adalah bangsa Israel. Namun bangsa Israel hari demi hari dalam prosesnya mereka meninggalkan Tuhan. Dan mereka bebal, mereka nggak mau dididik. Mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Sampai akhirnya banyak dari mereka yang sampai detik ini tidak percaya sama Tuhan. Nah, dalam Perjanjian Baru, tadi Perjanjian Lama, sekarang di Perjanjian Baru, status sonship ini, keputraan ini merujuk kepada yang pertama, Roma 8 ayat 15. Di sini dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bagi kita yang benar-benar mau dengan hati percaya, dengan lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, yang kita benar-benar serahkan untuk memimpin kehidupan kita, kita disebut anak-anak Allah. Maka itu kita bisa menyebut Dia ya Aba, ya Bapa. Ini aku anakmu, pakailah turut kehendakmu. Itu adalah sonship. Tuhan, Bapa, ini aku anak. Pakai aku, ajar aku, didik aku, tuntun aku, bimbing aku. So, siap nggak kita untuk bisa dididik oleh Tuhan, juga oleh pemimpin kita, oleh orang-orang di sekitar kita? Nah, yang kedua, dalam Perjanjian Baru, status sonship ini merujuk kepada Yohanes 17 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dan ini berarti kata sonship ini atau status keputraan ini merujuk kepada Kristus. Jadi di Perjanjian Baru merujuk kepada orang-orang yang mau mengaku dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Bukan sekedar dengan hati percaya, dengan lidah mengaku, tapi juga dengan kehidupan kita melakukan apa yang harus kita kerjakan sebagai anak Allah. Nah, itu dua hal ini. Orang percaya dan juga Kristus. Sonship ini merujuk kepada itu dalam Perjanjian Baru. Nah, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh firman ini melalui penegasan-penegasan status anak atau status keputraan ini atau sonship yang kita sebut ini? Kita ngebahas sonship, tapi sebenarnya kenapa harus ada penegasan-penegasan sonship gitu? Status anak membuat siapa yang menerimanya bukan hanya menerima status. Ingat ya, bukan cuma menerima status, tapi juga menerima nama keluarga, identitas, panggilan, dan warisan. Semua ini terpancarkan atau keluar, terlihat dari apa yang kita lakukan. Semua ini terlihat dari apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Jadi ketika kita menerima satu sonship ini,
kita pegang teguh sonship ini, yang berubah keluarga kita berubah menjadi keluarga Allah. Identitas kita berubah menjadi anak Allah. Panggilan kita menjadi panggilan surgawi. Dan warisan kita menjadi warisan kekal di dalam Dia. Karena warisan orang tua kita di dunia pasti habis dimakan zaman. Sekalipun dibilang gak habis 7 turunan, tapi pasti habis. Sampai bumi ini berlalu, pasti habis. Tapi warisan ketika kita sadar dan meresapi bahwa kita adalah anak Allah, warisan kita adalah kehidupan kekal bersama-sama dengannya. Dan ini adalah keputusan kita, pilihan kita pribadi. Gak ada yang lain. So, are you ready to have a sonship? Siap gak kita untuk memiliki hubungan keputraan ini? Baik lagi, ini adalah pilihan kita. Sahabat muda, kita mau atau enggak? Tentukan saat ini, tentukan hari-hari ini. Karena ketika kita memilih untuk iya, saya mau memiliki satu sonship ini, kita akan berjalan atau bergerak sebagai anak. Bukan lagi sebagai budak, bukan lagi oke deh karena pemimpin suruh begini, kita turutin aja. Tapi anak punya hubungan. Ketika nggak suka, kita bisa ngomong. Ketika ada yang berbeda dari value keluarga, kita bisa katakan dan kita bisa diskusikan. Anak punya sikap. Dan ini yang perlu kita pelajari. Dan ini terlihat gitu. Dan di sini gue mau sampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengemban atau memiliki status keputraan ini atau sonship ini. Yang pertama, sonship is shown by what we do. Keputraan ini, status anak ini terlihat dari apa yang kita kerjakan atau kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, kita pasti sering dengar yang namanya ungkapan dasar anak setan atau ya hal-hal jelek lah yang dijuluki gitu kepada orang-orang atau kepada mungkin kita sering banget dapat julukan itu gitu. Dan ini bukan berarti kita literally kita dikatain bahwa bapak kita setan gitu. Tapi ini karena orang-orang yang ngatain kita atau ketika kita pengen ngomong kayak gitu ke orang lain, karena kita melihat bahwa kelakuan orang tersebut ya menggambarkan itu, menggambarkan demikian. So, ketika kita ngerjain sesuatu, pasti orang akan melihat dan apa nih perilaku kita menggambarkan apa nih? Anak setan atau anak Tuhan? Budak atau anak? Itu terlihat dari apa yang kita kerjakan. Nah, di Alkitab ada contoh yang sedikit menggelitik. Itu di 1 Samuel 2 ayat 12. Di situ dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, kata dursila ini berarti artinya gue cari di KBBI, yaitu berkelakuan buruk atau jahat. Nah, anak-anak lelaki Eli dikatakan demikian karena kelakuan mereka tidak mengindahkan Tuhan. So, makanya dikatakan anak dursila gitu. Sekarang apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Apa yang kita lagi lakuin hari-hari ini? Kita juga bisa menilai apa yang kita kerjakan hari ini menggambarkan apa? Menggambarkan siapa? Menggambarkan kita nih anaknya siapa? Menggambarkan panutan mana yang kita lihat? Dan itu pilihan kita. Dan tadi contoh buruknya ya, contoh yang menggelitik. Sekarang ada juga contoh dari apa yang Kristus katakan. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, bagi kita yang bawa damai, identifikasinya adalah apa yang terlihat dari gaya hidup kita. Karena kesadaran kita hari-hari ini di mata dunia. Ketika kita sadar kita adalah anak, ini akan akan berbuah kepada apa yang kita kerjakan gitu. Buahnya adalah apa yang kita lakukan, maksudnya gitu. Jadi ketika kita sadar kita anak Tuhan, pasti apa yang kita kerjakan juga apa yang Kristus kerjakan.
Nggak mungkin enggak. Ketika kita sadar atau ketika kita melihat panutan kita selain Tuhan, ya apa yang kita kerjakan adalah apa yang kita lihat. Makanya dari awal gue bilang, ketika kita adalah budak dosa, kita hanya akan melakukan dosa yang baru, mungkin dosa yang lama yang kita kerjakan terus. Yaitu identifikasinya. Lihat lagi hari ini, apa yang lagi kita kerjain. Apa yang lagi kita jalanin hari ini. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 4, satu pasal tuh ayat 1 sampai 25. Gue simpulin ya. Di sini kesimpulannya adalah yang sesuai dengan bahasan kita, yang dikatakan, ya di situ ceritanya tentang Abraham dibenarkan karena iman. Nah, di situ ada pembahasan bahwa yang dikatakan anak-anak Abraham bukanlah mereka yang sekedar lahir dari istrinya Abraham. Bukan yang gennya sama, bukan yang darahnya sama gitu. Tapi adalah mereka yang memiliki iman seperti Abraham. Mereka yang memutuskan untuk mengikuti teladan Abraham, beriman, karena bapak Abraham dijuluki sebagai bapak orang beriman. Ia memiliki iman yang begitu hebat kepada Tuhan karena pergaulannya karena ia bergaul erat sama Tuhan. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 33 sampai 47 juga di situ Kristus memperjelas. Gue lupa kayaknya di ayat 44 dia mengatakan bahwa orang-orang di sana mereka adalah anak-anak iblis gitu, dikatakan kalau mereka adalah anak dari bapa pendusta karena mereka tidak menghidupi atau mereka tidak mengenal Kristus ini dan mereka tidak menghidupi apa yang Abraham jalankan gitu. Dari sini Kristus memperjelas tentang bagaimana status keputraan ini terpancar lewat apa yang dilakukan oleh kita, apa yang dikerjakan oleh kita. So perhatikan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kalau masih tidak mencerminkan dia, ini merupakan alarm bagi kita untuk menyelesaikan konteksnya. Ya, Pastor Adit juga pernah ngebahas minggu lalu bahwa konteks akan mempengaruhi konten. Apa yang ada background kita, kesadaran kita, hati nurani kita akan mempengaruhi apa yang keluar dari kita. Akan mempengaruhi apa yang kita kerjakan. So perhatikan ini. Ketika kita belum mencerminkan Tuhan, lihat konteksnya. Kita punya hubungan gak sama Tuhan? Kita punya relasi yang baik apa enggak sama Tuhan? Karena status keputraan ini atau sonship menunjukkan keunikan relasi antara anak-anak Tuhan dengan Bapaknya. Allah Bapa dengan Kristus, lalu Kristus dengan kita. Karena Kristus adalah yang sulung dari kita. Dan demikian kita harus terus ingat ini dan lakukan ini. Kita bisa lihat cerita Kristus di Taman Getsemani yang berdoa kepada Bapa untuk dilalukan cawannya. Namun karena relasinya, Kristus minta Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tapi karena hubungan dia dengan Bapa, dia mengenal Bapa, dia sering merendahkan hati dan menerima didikan Bapa. Ia berserah kepada kehendak Bapa baginya. Gitu. Dia tetap berserah dan ngejalanin segala hal yang dia tahu dia harus lakukan karena dia mau menunjukkan bahwa sonship adalah yang terutama. Dia akan mengikuti kehendak Bapanya sehingga akhirnya ia mati dan disalibkan. Gitu. Kemudian kita juga bisa lihat doa Bapa kami yang diajarkan kepada para murid. Itu juga menggambarkan hubungan yang harus kita jaga sebagai anak. Karena ketergantungan kita sama Tuhan ini akan menyelaraskan hati kita dengan hatinya. Hubungan kita sama Tuhan akan menyelaraskan hati kita dan hatinya. Itu akan menjadi selaras dan kita bisa melihat. Dan kita bisa merasakan apa yang Kristus rasakan. Kita bisa menjalani apa yang Kristus mau kita jalani gitu.
Nah, tadi yang pertama bahwa sonship is shown by what we do, dari apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, ini adalah sonship is shown by whom we are connected with. Jadi hubungan keputraan ini terlihat dari dengan siapa kita terhubung. Dengan siapa kita terhubung adalah buah dari kesadaran kita bahwa kita adalah putranya. Lihat, kalau hari-hari ini kita merasa terpuruk, hilang arah, perhatikan kepada siapa kita mencari pertolongan. Dan kepada siapa kita berdoa. Kepada siapa kita berseru, berteriak. Kepada siapa kita menyerukan apa yang lagi resah, apa yang lagi kita resahkan dalam hati kita gitu. Jika bukan saudara seiman, pemimpin kita, orang-orang sekitar kita, atau bahkan bukan Tuhan, berarti lagi-lagi ini merupakan alarm bahwa kita perlu kembali memperbaiki konteksnya, yaitu fondasi kita untuk berdiri. Kita membangun fondasi hidup ini dari siapa? Atau sebagai siapa? Anak Tuhan, anak setan, atau julukan-julukan yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa ngelihat contoh status keputraan ini dalam Alkitab banyak banget. Gua akan bagiin beberapa. Ya, yang pertama ada cerita tentang Yosua dan Musa. Kita tahu, kita lihat bahwa Yosua adalah junior, maksudnya orang di bawah Musa yang dipimpin oleh Musa untuk sampai kepada tanah Kanaan. Tapi di situ akhirnya Yosua merendahkan segala egonya, hatinya untuk mengikuti apa yang Musa suruh dan pimpin gitu. Sampai akhirnya ia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk nembus ke tanah Kanaan. Bahkan Musanya aja nggak sampai. Ya kan? Lalu ada Yusuf dan Potifar. Ya, bukan istri Potifar ya, dan Potifarnya. Yusuf, dia melihat Potifar, dia melihat bagaimana cara Potifar memimpin dan segala sesuatunya. Dia belajar di Mesir saat itu. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pemimpin di Mesir. Bayangin, dari Yusuf yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan tahanan waktu itu, budak tahanan, sampai akhirnya dia bisa menjadi pemimpin di Mesir. Karena apa? Karena punya sonship. Kemudian ada Daud dan Saul. Saul bahkan tidak menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Daud melebihi itu. Bahkan dari keturunan Daud lah Mesias lahir, atau juru selamat kita lahir gitu. Jadi karena apa? Dan Daud ini juga full respect sama Saul. Daud ini melihat Saul sebagai pemimpin yang harus dihormati, ditaati sampai dia benar-benar selesai dari kepemimpinannya. Lalu ada Elisa dan Elia. Ini partner Nabi yang juga keren banget sonship-nya gitu, hubungannya. Ketika Elia minta apa sama Elisa, semua segala sesuatunya disediakan oleh Elisa. Kemudian murid-murid dari Kristus. Dari sini murid-murid diajarkan oleh Kristus untuk memiliki hati sonship, untuk memiliki hati sebagai anak, dengan melihat Kristus yang juga memiliki hati sebagai anak kepada Tuhan. Dan ini berjalan terus. Kemudian setelah itu juga ada Timotius dan Paulus. Pada akhirnya Timotius bisa menggembalai dan memimpin umat Tuhan juga, ketika ia memiliki hati yang mau rendah hati dan dipimpin oleh Paulus. Dan yang menarik juga ada kisah tentang Ruth dan Naomi. Ruth yang hanya menantu dari Naomi, yang akhirnya Ruth punya perkataan bahwa dia ingin ikut sama Naomi kemanapun Naomi pergi. Gitu, kemanapun Naomi pergi dia ingin ikut, karena siapa Tuhanmu itu Tuhanku katanya, dan kemana kau pergi ke situ juga aku pergi. Karena Ruth melihat kehidupan Naomi yang begitu baik, padahal Naomi udah menghalang-halangi, jangan ikut karena kamu orang Moab, nanti kamu diusir dan segala hal yang jelek yang Naomi udah bilangin. Tapi Ruth tetap mau ikut karena Ruth
memiliki sonship ini, memiliki hati yang mau dibentuk, karena dia melihat Naomi sebagai pemimpinnya saat itu. Nah, orang yang mau memberikan hatinya untuk dipimpin oleh orang lain dan juga Tuhan, ini adalah orang yang mengerti atau memahami sonship itu seperti apa. Makanya yang kedua ini adalah sonship adalah tentang bagaimana atau dengan siapa kita terhubung atau dengan siapa kita bergaul selama ini. Kita lihat contoh-contoh yang tadi, semua mereka bergaul dan mereka melihat hal-hal baik yang mereka terima dan mereka tetap juga terhubung dengan Tuhan. Sehingga hidup mereka semakin hari semakin diproses, semakin sempurna. Mereka mampu bertahan dalam segala kesesakan, mereka mampu hidup tetap menjalani kehidupannya yang baik meskipun mungkin pemimpin-pemimpin yang mereka lihat sudah nggak ada atau mungkin tidak berkenan gitu. Jadi keputraan ini dapat kita identifikasikan menjadi dari dua hal gitu. Yang pertama tadi by what we do, dari apa yang kita lakukan, dan yang kedua by whom we connected with, dengan siapa kita terhubung atau kita bergaul. Kita sering ngobrol, kita sering ngapain lah, pokoknya itu dengan siapa. Itu terlihat status keputraan ini kita milik siapa. Gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apakah kita sedang, maksudnya apa yang sedang kita kerjakan dan dengan siapa kita sedang bergaul hari-hari ini. Apakah ini yang Tuhan kenan? Apakah ini yang benar-benar keluar dari hati kita karena memang kita memiliki hubungan keputraan dengan Tuhan. Kalau enggak, buruan balik. Kalau enggak, buruan kembali. Karena ini merupakan alarm. Karena ini merupakan pengingat atau peringatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Jangan sampai kita keasikan hanya karena kita mau bergaul sama ini, bukan karena Tuhan, tapi karena ego kita. Wah, bergaul sama orang-orang terkenal, orang-orang yang menguntungkan kita gitu. Jangan sampai tujuannya itu. Atau mungkin apa yang kita kerjakan hari ini hanya karena nafsu kita. Karena kita pusing, wah nggak punya uang, wah orang-orang nanti bilang apa sama kita. So, kembali ke konteksnya. Karena itu yang akan mempengaruhi konten-konten atau apa yang keluar dari kehidupan kita. Jangan sampai ini akhirnya kacau atau akhirnya kita nggak bisa menikmati dan nggak bisa mengelola apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bayangin, yang Tuhan sediakan tuh banyak dan hebat-hebat dan mungkin di luar nalar kita sebagai manusia. Tapi ya itu persoalannya, kita harus benar-benar memilih dan menerima untuk menjadi anaknya atau punya hubungan keputraan dengan dia dan juga dengan sesama. Siap nggak kita? Are you ready to have a sonship? Kayak gitu. Nah, gue akan tutup dengan testimoni gue sebagai seorang yang dari awal gak memiliki gambaran Bapa yang baik, gambaran Bapa yang benar. Otoritas di atas gue yang kacau, salah, sehingga itu membuahkan hal-hal buruk yang gue kerjakan dan pergaulan-pergaulan yang kurang tepat gitu. Karena konteksnya udah salah duluan. Gue menganggap diri gue adalah keluarga, gue terakhir dari keluarga yang broken, yang hancur, yang mungkin tidak punya masa depan yang baik gitu. Sehingga ya udah, gue hidup semena-mena dan gue hidup semau-maunya gue aja. Dan pada perjalanannya gue ditangkap Tuhan dan itu merubah cara pandang gue. Sekalipun gue tidak punya seorang ayah, sosok figur seorang ayah yang mendampingi gue sampai detik ini, ayah yang benar, ayah yang baik. Tapi gue percaya bahwa Tuhan adalah ayah gue, Tuhan adalah bapak gue yang akan membimbing gue sampai kepada tujuan yang sudah dia sediakan bagi gue. Dalam perjalanannya banyak julukan yang udah gue terima. Ya kayak tadi tuh, anak setan, anak apalah, macem-macem. Dan gue selalu membuahkan trouble di sekitar gue gitu. Gue selalu bermasalah dalam banyak hal. Dalam sekolah gue, dalam
kehidupan gue gitu. Bahkan dari orang-orang terdekat gue juga memberikan julukan-julukan yang mungkin bukan sekedar menyakiti gue, tapi kayak ini menghancurkan kesadaran gue sebagai gue yang seharusnya sebagai anak Tuhan gitu. Ya ini gue yakin banyak teman-teman yang juga mengalami ini. Dan mungkin teman-teman yang lagi lihat ini sekarang juga lagi ada dalam pergumulan ini, struggle ini. Tapi percayalah, ketika kita mau memutuskan bahwa kita ingin dipimpin oleh Tuhan, kita ingin dituntun sama Tuhan, Tuhan gak akan biarin kita gitu-gitu aja. Tuhan akan angkat kita menjadi anaknya yang berharga, perwakilannya yang benar-benar mampu mengelola segala hal. Walaupun sampai detik ini gue masih struggle dengan perihal ini, tapi gue percaya gue pun berjuang banget untuk terus-terusan melihat Tuhan sebagai Bapa gue, dan gue menyerahkan diri untuk dimentori, dan gue mau belajar tunduk untuk dipimpin, sehingga perlahan-lahan segala hal berubah dalam kehidupan gue. Apa yang gue kerjain hari-hari ini, kalau teman-teman yang tahu gue yang maksudnya ya kalau kata siapa, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, ya itu benar banget gitu. Ketika gue benar-benar sadar bahwa gue harus dipimpin sama Tuhan, gue beda dari gue yang dulu, karena kesadaran gue sebagai anak Allah merubah gue, pergaulan gue berubah, gue terhubung dengan orang-orang yang jauh lebih baik, jauh lebih cinta Tuhan, jauh lebih mensupport gue untuk semakin hari kembali kepada apa yang Tuhan mau. Dan juga apa yang gue kerjakan hari-hari ini, itu semua berasal daripada kesadaran gue bahwa gue adalah anaknya, bahwa gue sudah ditebus oleh kematiannya, dan itu merupakan perjanjian yang gak akan pernah terselesaikan. Karena Pendeta Chris Manusama pernah bilang kalau perjanjian cuma bisa dikhianati, dan Tuhan gak mungkin mengkhianati gue. Gue mungkin mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan itu apa ya? Tuhan tuh kekal gitu. Tuhan tuh nggak ada batasnya, dan dia nggak mungkin mengkhianati. Nggak ada dalam konteksnya Tuhan itu pengkhianatan. Cuma ada di kepala kita sebagai manusia yang udah pernah jatuh dalam dosa, karena pengkhianatan cuma ada dalam dosa. Nah, jadi gitu. Gue berjuang sampai detik ini, dan gue bertahan, dan gue ngelakuin segala sesuatunya dengan kesadaran bahwa gue harus memiliki sonship, harus memiliki hati yang mau dibimbing, dibina. Untuk apa? Untuk mampu mengelola segala hal yang Bapak gue, mentor gue, dan juga Tuhan gue percayakan kepada gue. Dan ini yang gue lagi jalani hari-hari ini. Kalau gue bisa, gue yakin kita semua pasti bisa. Gak ada waktu yang terlalu jauh, gak ada waktu yang terlalu buruk untuk kita kembali ngelihat dia. Hari ini kita bisa datang sama dia lagi untuk minta Tuhan pimpin aku, dan gak ada yang terlambat. Dan itu yang Tuhan mau. Dan gue mau tutup, tadi udah mau tutup ya, sekarang bener-bener tutup nih dengan sebuah ilustrasi yang gue renungin hari-hari ini, yaitu ketika kita menerima Tuhan, ketika kita menerima Tuhan seutuhnya menjadi pemimpin atau menjadi Bapa kita, dan juga kita bisa melihat orang-orang sekitar kita menjadi pemimpin yang bisa kita teladani. Dan ketika kita apa yang kita kerjakan dan dengan siapa kita terhubung ini sudah membaik, ini akan membawa kita kepada fase-fase. Yang pertama, ketika kita benar-benar menjadi anaknya, diadopsi oleh Tuhan, kita akan masuk kepada fase yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, kita akan dibatasin, hal-hal buruk di sekitar kita akan dibuang, dikikis. Gue yakin teman-teman pernah ngalamin ketika kita mulai ikut Tuhan, ketika kita mulai jalan, istilahnya di jalan yang benar, orang-orang yang tadinya di sekitar kita yang jelek-jelek, satu-satu hilang, satu-satu dikikis. Dan itu merupakan pembatasan sosial berskala besar buat kita tuh, kayak yang hari-hari ini terjadi. Supaya kita nggak kena virus dan segala macamnya, kita harus dibatasin. Mungkin kita kehilangan orang-orang terdekat, kita kehilangan cinta kita kehilangan materi kita. Tapi nikmatin itu selama PSBB, ya kan? Kita di Jakarta ini juga udah beberapa bulan ada yang namanya PSBB, dan kalau nggak bisa nikmatin,
kita stres. Kalau nggak bisa nikmatin, kita akan kacau. Tapi kalau dijalani dengan kenikmatan yang perjalanan kita bersama Tuhan, kita akan semakin have fun, kita akan menemukan hal-hal baru untuk kita kerjakan gitu. Nah, setelah PSBB ada yang namanya PSBB transisi. Ya kan, PSBB transisi ini adalah transisi menuju new normal gitu kan. Transisi ketika kita istilahnya ada sedikit pelonggaran gitu. Pelonggaran-pelonggaran yang pada akhirnya membuat kita bukan lagi sekedar dibatasin, tapi kita dilepas. Kita bisa bebas lagi ngejalin semuanya, dan akhirnya ada sedikit dosa-dosa yang menggoda kita. Ini PSBB transisi nih, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sakit, mungkin marah, mungkin nafsu kita yang makin membara karena kelamaan di PSBB, ya kan. Itu akan menggoda dan menghantam kita tuh. Tuhan izinkan ini terjadi untuk kita dibentuk menuju new normal. Nah, ketika kita benar-benar melewati ini semua bersama dengan Tuhan, kita baru akan hidup sebagai orang yang punya status new normal dan punya status sonship yang benar-benar terhubung dengan Tuhan, dengan Bapa. New normal ini bicara tentang kita yang baru, kita yang mengenakan Kristus, kita yang udah nggak ribet lagi kalau lihat dosa, udah nggak takut lagi kalau ada ancaman-ancaman, intimidasi. Kenapa? Karena kita mengenakan Kristus. Ya kita harus melewatin fase ini. PSBB transisi, dan akhirnya kita menjadi new normal. New us. Kita yang baru, kita yang di dalam Kristus. Bukan lagi kita yang lama. So, itu aja. Gue yakin ini memberkati kita. Ini akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Ketika kita sadar dan ketika kita menghidupi kehidupan kita sebagai anaknya. So, have a great Sunday. God bless you. Welcome to Muda Update. Bagi para sahabat muda yang rindu untuk menabur, dapat melakukan transfer melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI Muda. Untuk mendapatkan informasi terupdate dari Muda, jangan lupa untuk follow Instagram Muda di @muda_untuk_Indonesia. Sermon yang dibagikan hari ini dapat kembali didengarkan dalam bentuk podcast Pesan Muda di Spotify. Sahabat muda, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Firman itu akan merubah pikiran kita, hati kita, sehingga kita terus menjadi serupa seperti Kristus. Sekarang saya mengajak sahabat muda untuk kita deklarasi iman bersama-sama. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota, dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan, karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat muda, angkatlah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.